Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Tahun ajaran baru dengan semangat baru. Semoga kalian mengawali tahun ini dengan penuh semangat belajar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi ini, kalian masih belajar daring bersama Ibu Guru. Dalam masa pandemi kali ini, kalian harus tetap menjaga 3M. Biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, biasakan memakai masker. Dan yang ketiga, biasakan menghindari kerumunan orang atau social distancing. Semoga kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kesempatan hari ini, 1. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. 3. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. 4. Melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Baiklah anak-anakku semuanya, aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi, kalian pasti punya cita-cita. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan mengamati gambar-gambar yang ada. Amatilah gambar di samping berikut. Aku seorang, kalian bisa menjawab bukan? Kegiatan utamaku sehari-hari adalah, selanjutnya, aku seorang, kalian bisa mengamati gambar. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah, gambar selanjutnya, aku seorang, kegiatan utamaku sehari-hari adalah, kalian dapat melanjutkan gambar-gambar yang ada pada buku tema kalian. Bagaimana dengan kalian? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Nah, itulah anak-anak yang dinamakan cita-cita. Selanjutnya, kalian dapat melanjutkan membaca buku tema. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Ayo anak-anakku semuanya,
kita baca. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha menggapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Anak-anakku semuanya, teks berjudul Cita-citaku tersebut merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Mari anak-anakku semuanya kita cermati. Baris yang pertama, anganku melayang ke masa depan. Baris yang kedua, aku ingin menjadi seorang guru. Baris selanjutnya, guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Baris yang keempat, guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Kalian bisa memperhatikan baris-baris tersebut terkumpul menjadi sebuah bait puisi. Kalian sudah menemukan? Ya, Ibu akan lanjutkan materi selanjutnya. Pada kesempatan hari ini, kalian dapat berlatih secara mandiri. Susunlah baris-baris puisi pada buku kalian menjadi sebuah bait puisi. Kemudian, tuliskanlah di buku tugas kalian. Ku ingin membalas jasamu. Sungguh berjasa guruku. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Kalian dapat menuliskan baris-baris puisi tersebut menjadi sebuah bait puisi. Sekarang kita akan mendengarkan percakapan antara Lani dan Udin. Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Udin, menurutku seharusnya bisa, Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Lani, betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Udin, benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Lani, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi seorang dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Udin, wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Lani, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Udin, baiklah Lani. Anak-anakku semuanya, setelah kalian mendengarkan percakapan antara Lani dan Udin,
kita akan mengamati gambar pada buku kalian. Ada hewan kucing, ada hewan ayam, dan juga ada hewan kelinci. Anak-anakku semuanya, apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Dan bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Kemudian, apakah hewan-hewan peliharaanmu itu mempunyai anak? Tentu saja. Kalian anak yang pintar, kalian anak yang hebat, pasti bisa menjawab pertanyaan dari ibu guru. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Agar memperjelas semuanya, anak-anakku dapat membaca bacaan pada buku tema. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana anak-anakku semuanya pembelajaran hari ini? Tentu kalian dapat menyimak dan mendengarkan penjelasan dari ibu guru. Tugas hari ini yang kalian kerjakan yang pertama adalah membuat kesimpulan dan pengamatan dengan menuangkan ciri-ciri puisi. Yang kedua, menyusun tahap perkembangan hewan dari gambar yang ada pada buku tema. Laporkan tugas kalian pada grup WhatsApp maupun Google Classroom yang sudah dibuat oleh ibu guru. Ayo anak-anakku semuanya, renungkanlah. Ingin menjadi apakah kalian kelak? Apa yang ingin kalian lakukan agar cita-citamu tercapai? Apabila cita-citamu sudah tercapai, apa manfaat yang dapat kalian berikan kepada orang lain?
Demikian pembelajaran Ibu Guru yang sampaikan hari ini. Tetap semangat dan berkarya di masa pandemi. Semoga pandemi segera berakhir. Kerjakanlah tugas kalian sesuai dengan waktunya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Adalah cita-cita kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.